Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Negeri Padang. Saya Dwi Anawati, mahasiswa program studi Tata Busana Universitas Negeri Padang PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, Senin, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran uji kinerja di SMKN Negeri 1 Baurno Kabupaten Bojonegoro. Mata pelajaran yaitu Dasar-Dasar Busana, materi penyelesaian garis leher. Model pembelajaran yang saya pakai yaitu PJBL, Project Based Learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak sudah bisa datang ke sekolah dalam keadaan sehat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin berdoanya sebelum kita mulai untuk pembelajaran. Ketua kelas, silakan disiapkan. Siap gerak, hormat gerak, gerak, berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Terima kasih. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua. Yang kemarin tidak masuk, sudah masuk ya? Sudah. Alhamdulillah, sudah sehat kembali. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kalian memulai pembelajaran yang baru. Ya, kemarin kalian belajar tentang macam-macam kerutan. Masih ingat? Masih. Ada berapa macam kerutan yang dipelajari kemarin? 3. Apa saja? Kerutan dengan karet. Kerutan dengan menggunakan benang karet. Apalagi? Mesin jahit. Dengan mesin jahit. Jelujur. Menggunakan Tangan. jarum tangan ya. Fungsinya ada yang masih ingat? Fungsi dari kerutan. Untuk baju anak. Baju anak. Kalau baju anak lebih banyak menggunakan kerutan apa? Menggunakan apa? Benang karet. Ya, itu ya. Jadi kalian sudah memahami untuk cara membuat macam-macam kerutan ya. Jadi kalian bisa mengaplikasikan macam-macam kerutan itu kerutan pada desain atau busana yang sesuai dengan desain ya. Kemudian untuk materi kali ini yaitu seperti yang sudah Ibu berikan kemarin pada saat pembelajaran sebelumnya, yaitu sudah saya jelaskan kalau hari ini kita belajar tentang penyelesaian pada garis leher. Pada penyelesaian garis leher ini, kalian sudah pernah kira-kira melihat apa saja yang diselesaikan pada garis leher. Kalau seperti yang pada baju kalian, baju kerja, itu ada penyelesaian dari garis leher. Apa itu? Sudah tahu? Apa itu? Jadi ada macam-macam garis leher. Jadi macam garis leher itu beda sama kerah ya. Nanti ada pembelajaran sendiri. Jadi garis leher itu ada yang berbentuk huruf V, kemudian bulat sama persegi. Jadi kalian nanti akan belajar tentang cara menyelesaikan garis leher. Jadi untuk pembelajaran kali ini kalian nanti diharapkan bisa memahami kualitas menjahit penyelesaian garis leher. Ya, itu. Jadi kalian harus bisa menyelesaikan garis leher. Terutama pada bentuk garis leher apa? Bentuk V, bulat sama persegi itu ya. Diharapkan nanti anak-anak bisa memahami macam-macam penyelesaian garis leher. Itu yang pertama. Yang kedua,
peserta didik mampu menjelaskan teknik menjahit penyelesaian garis leher. Kemudian bisa mengikuti langkah kerjanya. Kemudian ada lagi peserta didik diharapkan mampu menjahit berbagai macam penyelesaian garis leher. Itu ya. Di antara kalian ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan pengertian atau menyelesaikan garis leher? Ada yang tahu? Saya. Apa? Menyelesaikan tepian kain. Menyelesaikan tepian kain. Ada lagi? Sesuai dengan yang sudah Ibu bagikan kemarin kan sudah dipelajari di rumah? Sudah. Sudah? Job sheet-nya sudah dipelajari kan? Ya, apa? Garis leher. Saya tepian Ya. pada leher. Penyelesaian tepian kain pada garis leher. Jadi itu pengertian garis leher, yaitu apa? Cara untuk menyelesaikan garis leher, baik itu pada bentuk yang berbentuk huruf V, bulat maupun persegi. Itu ya. Ibu akan jelaskan tentang materi ya. Ini materinya. Nah, ini pengertian tentang menyelesaikan garis leher. Jadi apa yang dijelaskan temannya yang dijawab tadi juga tidak salah. Ya, pengertiannya apa? Salah satu cara untuk menyelesaikan baik itu lainan rumah tangga atau apa? Jahitan pakaian yang diselesaikan apa? Diselesaikan tepi kain atau kampuh ya. Kalian kan sudah tahu kampuh, tepi kain tahu ya. Jadi itu untuk menyelesaikan tepi kampuh atau apa? Tepi kain ya. Itu cara menjahitkan di sepotong kain sepanjang tanda jahitan. Itu untuk menyelesaikan garis leher. Ini penyelesaian garis leher merupakan proses penyelesaian garis leher busana. Jadi disesuaikan dengan bentuk atau desain dari busana tersebut. Bisa dipadu-padankan pada bahan yang lain. Jadi untuk memadu-padankan. Jadi kelihatan untuk penyelesaian garis leher itu kelihatan ada bedanya antara bahan utama dan apa? Garis lehernya tadi. Ya. Tujuan pembelajarannya antara lain, peserta didik mampu memahami berbagai macam penyelesaian garis leher. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan langkah kerja atau teknik menjahit penyelesaian garis leher. Peserta didik mampu menjahit berbagai macam penyelesaian garis leher. Ini cara macam-macam dan langkah kerja. Yang pertama yaitu dengan dirompok ya. Nih. Seperti yang saya contohkan tadi di baju kerja kalian itu namanya penyelesaian garis leher dengan cara dirompok. Dengan cara apa? Diselesaikan dengan menggunakan kain lain tetapi diserong. Jadi disebut dengan kumai serong. Jadi itu. Kenapa harus menggunakan kumai serong? Ada yang tahu alasannya? Kainnya enggak hasil jadinya bagus gitu. Hasil jadinya bagus. Jadi kalau menggunakan kumai serong itu kalau dijahit itu bisa mengikuti bentuk ya. Misalkan bentuk garis lehernya V itu bisa mengikuti V. Bulat juga bisa mengikuti bulat ya. Contohnya seperti ini. Ini contoh garis leher penyelesaian dengan menggunakan rompok ya, dengan dirompok. Ini yang berbentuk apa? Berbentuk bulat ya, seperti ini. Kemudian ada yang berbentuk ini ya, ini yang berbentuk apa? Persegi. Jadi ini kumai serongnya itu bisa mengikuti bentuknya ya. Kemudian ada yang berbentuk V. Jadi berbentuk ini. Jadi pada di lekuannya ini bisa mengikuti. Kalau lurus tidak kumai serong itu
kelihatan di sini nanti apa? Ada lipatan. Itu ya, bedanya kenapa harus menggunakan kumai serong. Ini langkah kerjanya ya, yang garis leher tadi, yang dengan menggunakan rompok ya. Jadi menyiapkan bahan, kemudian menggunting sesuai dengan apa? Lebar 10 cm atau sesuaikan dengan, mungkin ada yang sudah jadi, yang disebut dengan bisban itu ya. Itu kan jadi kumai serong yang sudah jadi, sudah ada. Jadi itu bisa langsung digunakan. Setelah rompok selesai dikerjakan, lalu disetrika agar kelihatan rapi. Jadi penyelesaian rompok itu bisa diselesaikan dengan apa? Yang enggak kelihatan itu bisa diselesaikan dengan tusuk sembunyi atau disum. Bisa juga diselesaikan dengan dijahit. Itu semua disesuaikan dengan apa? Tekniknya dan desain yang mau dibuat. Itu ya. Kemudian yang nomor 2, dengan cara didepun ya. Kalau depun itu kalian sudah tahu enggak yang depun? Jadi bedanya depun sama rompok ya. Kalau yang dirompok tadi yang seperti ini ya. Kemudian yang depun itu penyelesaian garis leher pada bagian dalam. Jadi nanti penyelesaian garis lehernya itu di bagian dalam. Jadi kebalikan dari yang diserip. Jadi hasil jadinya nanti seperti ini. Nah, ini. Ya. Ini hasil jadi yang didepun. Jadi ini bagian baik, nanti ketemu pada bagian buruk. Buruk apa baik? Baik ketemu bagian baik, kemudian dijahit, baru kemudian dibalik ke dalam. Nah, seperti ini ya. Nanti seperti ini yang bagian dalam ini ya. Nanti bisa diselesaikan dengan tusuk sembunyi atau disum. Ya. Atau mungkin disesuaikan dengan desain. Kalau misalkan perlu ada jahitan, berarti nggak perlu disum atau ditusuk sembunyi, tapi langsung dijahit. Tuh. Ini yang bentuk V ya. Ya, bentuk V dengan cara didepun. Nah, ini bagian dalam, bagian buruknya. Jadi berada di bagian buruk ya. Kemudian yang ini yang berbentuk bulat. Jadi ini bagian buruknya ini. Jadi penyelesaiannya di bagian dalam atau di bagian buruk kain. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara diserip. Nah, ini yang diserip. Nah, ini untuk membedakan. Jadi ini yang bunga-bunga ini bahan utamanya ya. Kemudian yang polos ini apa? Apa itu serip? Seripnya ya. Ini seripnya. Jadi ini yang berbentuk apa? Persegi. Persegi. Ya, ini yang berbentuk persegi. Kemudian yang ini berbentuk bulat. Jadi ini seripnya, yang polos ini serip. Jadi menyelesaikannya berarti bagian apa? Baik kain ketemu buruk. Ya. Jadi yang baik kain itu yang mana? Bahan utama. Ya, yang buruk kain? Seripnya. Jadi nanti dijahit baru dibalik di bagian baik kain. Ngerti ya? Jelas, Mbak? Ya. Mbak Erna jelas? Kemudian yang ini yang berbentuk V. ya, seperti ini ya. Teknik ya. Serip itu pakai kumai serong enggak? Kalau serip tidak pakai kumai serong. Tapi pakai apa? Kumai serong itu rompok aja. Ya, rompok. Ya. Yang pakai kumai serong yang rompok. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, itu ya caranya. Setelah ini saya kasih untuk tutorialnya biar kalian nanti bisa menyelesaikan ya. Ya. Nanti bisa ditanyakan sambil saya bimbing, kalian bisa melihat tutorialnya juga. Tiga ini namanya rompok atau kerong leher ini
kelihatan. Ini kita temukan dengan kain bajunya, baik ketemu balik. Baik, ini anggap aja baik ya. Terus kemudian ketemu dengan serong yang baik. Serong yang baik ini menghadap ke baju. Ini melengkung, ini lurus. Jadi nanti ini ditarik mengikuti tidak, terus kita jahit. Ini teknik yang dijahit ya, beda sama yang ditusuk sembunyi ya. Kemudian yang untuk apa? Debun ya. Penyelesaian garis leher pertama yaitu namanya debun. Debun itu penyelesaian garis leher yang nanti lapisannya ke dalam. Melet itu bagian lapisannya Tahu melet? keluar dulu. Nah, ini nggak boleh. Ini harus di dalam, harus kelihatan. Biar rapi ya. Jadi bagian dalamnya diceklis Dia lebih mengikuti bentuk nanti ya. melek. Ya. Tampunnya ikut kejahit. Tampunnya ke arah sana, ke arah lapisan. Ya. Ke arah lapisannya. Jadi nanti biar nggak melet ya, nggak balapan sama bahan utamanya ya. Tuh ya. Ini nomor 1, debun. Jadi lapisannya ke dalam. Ini yang debun ya. Itu ya, ini nomor 1. Sekarang yang serip ya. Ada ya yang untuk serip. Jadi yang untuk serip seperti yang Bu Ana jelaskan tadi. Jadi apa? Bagian apa? Baik ketemu yang buruk itu yang apa? Lapisannya. Jadi nanti lebih rapi lagi kalian itu menggunakan Vaseline ya. Nanti bisa di setrika ya, dipres. Jadi lebih rapi lagi ya. Silakan nanti saya bentuk 3 kelompok seperti biasanya ya. Kelompok 1, 2, kelompok 3. Jadi nanti langsung silakan didiskusikan dengan temannya ya. Nanti ada yang bisa mempresentasikan kalau sudah selesai proses jahitnya seperti apa. Seperti yang kalian buat. Jadi nanti ini membuat apa? Rompok ya, membuat rompok. Kemudian ada debun sama serip. Ini apa? Serip ya. Kemudian ini debun. Ya. Silakan bisa mulai dikerjakan nanti sambil saya bimbing. Ini, Mbak. Ini ya, sambil silakan nanti disesuaikan dengan polanya, silakan dibuat rompok ya. Tadi kita sepakat berapa menit untuk menyelesaikannya? Bisa untuk menyelesaikan garis lehernya 10 menit cukup.
rata ya? Ya, ini nanti wah, ini digunting dulu ya. Gimana? Sini. Nah, ini namanya dicekiti ya. Iya. Jadi nanti bisa bisa apa? Sesuai dengan bentuknya. Ya, gini. Ini bagian sini nanti bisa dijahit tipis ya. Ini yang untuk depon ya. Iya, depon. Ya, Yang di dalam. ya, udah rapi nih, bagus. Ya, ini nanti bisa dipres lagi ya, biar lebih rapi. Siapa namanya, Mbak? Lila, absenmu nomor 17 ya. Lila, buat apa? Strip ya, Lila? Ini rompoknya. Siapa? Leli, absennya nomor 16. Buat rompok ya, Lel. Disetrika dulu Leli sama Lila biar lebih rapi lagi. Ya? Sudah? Buat apa? Rompok. Rompok, iya, rapi. Buat rompok ya. Siapa namanya? Absenmu berapa, Mbak? 12. Buat rompok ya. Nah, Ininya? enggak usah Langsung dipotong, ditekuk langsung aja. ditekuk gini. Gini ya. Iya. Ini bisa diselesaikan dengan tusuk sembunyi kalau nggak kelihatan, atau bisa langsung dijahit. Ya. Sudah, Mbak, selesai. Buat apa? Buat apa? Absennya nomor 14. Sudah selesai? Masih kurang berapa? Ya, Aisyah ya, kurang ya, sedikit ya. Mungkin nanti bisa dipersiapkan untuk presentasi ke depan ya. Per kelompok itu Menjelaskan satu saja garis leher ya. Jadi perwakilan ada yang menjelaskan tentang depun, kemudian serip dan rompok. Mungkin ada yang sudah selesai siap untuk presentasi, silakan. Nanti silakan yang lainnya bisa menanggapi atau mungkin ditanyakan yang kurang jelas ya. Oke, mohon izin Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, langsung saja. Jadi di sini saya mewakili kelompok saya ingin mempresentasikan penyelesaian garis leher dengan teknik serip. Hasil jadinya seperti ini. Ini saya membuat contoh leher berbentuk persegi, begitu ya Bu. Serip sendiri dikerjakan dengan menggunakan kain yang bentuknya sama dengan bentuk tepi garis leher, diselesaikan dengan cara kain yang baik berhadapan dengan kain yang buruk, lalu dibalik dan dilipat, lalu ditindas kecil. Bisa juga digunakan menggunakan tusuk sembunyi. Serip ini digunakan umumnya pada garis leher atau bisa juga digunakan untuk hiasan. Saya rasa itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin dari teman-temannya ada yang mau menanggapi atau yang ditanyakan, silakan. Tusuk sembunyi itu dikerjakannya pakai tangan ya berarti? Iya, pakai tangan. Dan hasilnya itu
tidak boleh kelihatan dari luar. Begitu nggih, Bu? Iya. Sama-sama. Ya, silakan. Sebelum dibalik itu bisa digunting kecil-kecil. Ya, Bu, pucuknya terkhusus untuk yang lengkung atau lipatan, ya itu digunting biar nanti tidak mengkerut. Oke. Hasilnya lebih rapi ya. Jadi pada bagian yang berbentuk perseginya itu di sudutnya, kemudian yang lengkung, biasanya yang untuk lengkung itu bisa dirapikan dulu sebelum dibalik, dicekit-cekit ya. Jadi digunting kecil baru dibalik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Terima kasih, Mbak. Iya, Bu. Ya. Sama. Silakan untuk yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini akan mempresentasikan hasil jahitan kelompok saya. Di sini saya akan mempresentasikan teknik penyelesaian garis leher yang berjenis depun. Jadi cara penyelesaiannya sebelumnya kain baik bertemu dengan lapisan yang baik, lalu dijahit sekitar 0,5 cm, lalu dibalik. Tapi sebelumnya pada lapisannya itu lebih bagus jika dilapisi Vaseline. Setelah itu kalau misalnya ingin dijahit, sebelumnya diobras tepi dulu agar kain tidak bertiras. Jika ingin disum, maka dilipat ke dalam lalu disum dengan teknik sum sembunyi menggunakan jahitan tangan. Depun sendiri dapat difungsikan sebagai penyelesaian garis leher busana anak ataupun dewasa. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau pengen mempresentasikan lagi? Kita lihat ya hasilnya dari teman-temannya. Mana Mbak yang tadi, Mbak? Nah, ini hasil dari teman-temannya ya. Jadi, ada yang seperti ini ya. Tapi sudah rapi-rapi. Nah, ini ada yang lebih rapi lagi ya, jadi nggak kelihatan jahitannya ini ya. Ini yang satunya lagi. Jadi nanti yang kurang rapi nanti bisa dirapikan lagi, jadi latihan menjahitnya lebih rapi lagi ya. Dan tekniknya itu benar-benar diperhatikan. Jadi nanti biar menghasilkan hasil yang rapi untuk jahitannya. Ini yang untuk rompoknya juga sama. Jadi ini ada yang ini masih kurang rapi ya. Jadi masih kelihatan ngerut di bagian lengkungnya ya. Kemudian yang ini, nah ini sudah rapi ya. Kemudian yang untuk depun, nah, ini diselesaikan dengan jahitan tangan atau disum dengan menggunakan tusuk sembunyi. Jadi udah rapi. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin kalian setelah ini saya kasih soal, silakan diisi sebentar ya. Kemudian nanti kalian juga mengisi untuk LKPD-nya ya. Jadi ini untuk pengisiannya LKPD ya. Nah, ini ada soalnya. Silakan nanti dijawab. Untuk lembar penilaiannya nanti kalian mulai dari apa?
yang tadi sudah Bu Ana nilai ya, dari prosesnya kalian praktek tadi ya, itu sudah saya nilai. Jadi yang ini nanti kalian mengisi yang untuk soal prakteknya. Ini lembar LKPD-nya nanti saya bagi ya. Silakan diselesaikan. Saya kasih waktu 10 menit ya. Silakan disiapkan untuk bolpennya. Ya, ya sini. Ya. Bapaknya disiapkan, Mbak. Bisa dikerjakan sendiri-sendiri, jadi kalian bisa mengukur kemampuannya sesuai yang sudah didapatkan tadi ya. Ada pertanyaan? Enggak toh? Silakan dikerjakan. Selesai? Dikumpulkan ke depan. Sudah? Sudah semua? Sudah. Ada yang kesulitan? Sudah. Jadi ini nanti akan saya koreksi. Jadi saya tahu kalian sudah menguasai materi yang saya jelaskan atau belum. Kalian juga sudah praktek ya. Setelah mempelajari materi ini, menurut kalian, menurut perasaan kalian, ya, bagaimana untuk dalam mempelajari materi ini? Apa yang kalian rasakan? Hah? Menyenangkan? Bisa mengenal? Macam-macam garis leher. Apa saja yang diperoleh? Mulai dari apa? Bisa? Jenisnya, cara penyelesaiannya, teknik menjahit dan menyelesaikan garis leher ya. Kesimpulannya, ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah kalian pelajari? Untuk hari ini kita dapat mengenal jenis-jenis penyelesaian garis leher, Ya. rompok, depun, dan serip yang tentunya memiliki teknik dan cara yang berbeda-beda. Dan juga meskipun fungsinya sama untuk menutupi tepian pada garis leher, tetapi caranya tetap beda dan juga bentuk penyelesaiannya juga berbeda. Jadi intinya kalian sudah belajar apa? Membuat penyelesaian garis leher. Kemudian untuk materi kali ini kalian sudah cukup karena juga waktunya sudah habis ya. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini kalian bisa apa? Bisa mengetahui macam-macam garis leher, yaitu serip, depun, dan rompok. Kemudian kalian bisa apa? Mengetahui cara atau teknik menjahit macam-macam garis leher tersebut. Ya, bisa menjahit dengan
rapi. Ya, itu yang kalian pelajari pada hari ini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kalian bisa belajar lagi. Jadi ganti materi ya, besok untuk pertemuan berikutnya kalian belajar cara membuat kerah ya. Tuh. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada? Sudah? Cukup? Ya, jadi saya berharap kalian tetap semangat dalam belajar, kemudian rajin belajar ya, kemudian tetap taat dan beribadah dan apa? Selalu menjaga hati dan bisa bertanggung jawab ya, apalagi pada kedua orang tua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin berdoa dulu ketua kelasnya. Siap gerak, semangat gerak, gerak, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, kalian bisa langsung pulang ya. Hati-hati di jalan. Ya,